Halo teman, selamat datang di channel Hanya Eunoia. Seperti biasa, saya akan kembali membuat konten movie storyline. Film yang akan dibahas kali ini berjudul The Zoya Factor. Perempuan bernama Zoya disuruh oleh bosnya untuk membuat iklan sebuah produk minuman. Dan iklan minuman itu melibatkan tim nasional kriket India. Zoya lalu pergi ke Sri Lanka untuk melakukan pemotretan dengan tim kriket India yang sedang mengikuti Piala Asia. Namun sayangnya di pertandingan pertama melawan Sri Lanka, tim kriket India itu mengalami kekalahan. Tim kriket India itu pun langsung melakukan pemotretan untuk membuat iklan produk minuman. Para pemain kriket itu lalu berkenalan dengan Zoya. Tapi setelah selesai, ternyata Zoya harus melakukan pemotretan dengan dua pemain kriket, yaitu Sivi dan Harry, untuk edisi spesial. Tapi kapten tim mereka yang bernama Nikhil Koda tidak mengizinkan Sivi dan Harry melakukan pemotretan karena mereka harus berlatih untuk pertandingan besok. Zoya dan timnya pun harus menunggu Sivi dan Harry mempunyai waktu senggang untuk melakukan pemotretan tersebut. Di pagi hari sebelum pertandingan, seperti biasa tim kriket India sarapan bersama. Lalu datanglah Zoya. Nikhil kemudian mengajak Zoya untuk bergabung dengan tim India untuk sarapan. Saat sarapan, Zoya bilang jika tim kriket India itu akan mendapatkan keberuntungan jika sarapan bersama dengannya. Zoya bilang jika kakaknya juga bermain kriket dan kakaknya selalu mendapat keberuntungan setelah sarapan bareng dengan Zoya. Nikhil kemudian bilang jika keberuntungan tidak bisa menjamin kemenangan karena kemenangan akan didapat dengan kerja keras. Tim kriket India itu lalu bertanding dengan Bangladesh. Beberapa kali pemain India gagal memukul bola, tapi anehnya beberapa kali juga pemain Bangladesh gagal menjatuhkan bailsnya. Bail adalah gawang dalam permainan kriket. Pemain India pun sampai keheranan karena mereka sangat beruntung. Mereka pun mulai mempercayai perkataan Zoya sewaktu sarapan tadi pagi. Batsman dari tim India pun tampil dengan percaya diri dan mampu memukul bola dengan sangat baik. India pun memenangkan pertandingan tersebut. Saat akan melakukan pemotretan, Sivi dan Harry tidak bisa datang karena cedera dan harus beristirahat total agar cederanya cepat sembuh. Tapi sebenarnya itu hanya alasan Sivi dan Harry untuk menahan Zoya lebih lama agar mereka mendapatkan keberuntungan di pertandingan selanjutnya. Pada keesokan harinya, tim India pun sarapan bersama dengan Zoya. Nikhil yang tidak percaya dengan keberuntungan seperti itu lalu menyuruh Sivi dan Harry untuk secepatnya melakukan pemotretan tersebut. Di hari itu India pun kembali mendapatkan keberuntungan dan memenangkan pertandingan. Para pemain kriket dari tim India itu pun semakin percaya kepada keberuntungan dari Zoya. Nikhil yang tidak ingin para pemainnya bergantung pada keberuntungan Zoya lalu menyuruh Zoya untuk pulang. Zoya sempat menolak dan bertengkar dengan Nikhil, tapi akhirnya Zoya pun menuruti perkataan Nikhil dan pulang. Setelah Zoya pulang, seakan-akan keberuntungan tim India ikut pulang bersama Zoya. Tim India langsung kalah dari Bangladesh. And unfortunately, we have lost the match against Bangladesh. Nikhil lalu datang ke rumah Zoya dan meminta maaf kepada Zoya. Mereka pun akhirnya berbaikan. Nikhil dan Zoya lalu pergi jalan-jalan dan mereka pun menjadi lebih dekat. Bahkan Zoya memeluk Nikhil saat Nikhil mengantar Zoya pulang ke rumah. Besoknya Presiden Dewan Kriket India datang ke rumah Zoya dan menawari Zoya untuk menjadi maskot keberuntungan tim India. Tapi Zoya menolak tawaran tersebut. Saat Zoya kembali ke kantor, bos Zoya langsung memberikan pekerjaan kepada Zoya. Zoya disuruh untuk kembali membuat iklan sebuah produk, dan kali ini tim India sedang mengikuti Piala Dunia Kriket. Dengan alasan ulang tahun, para pemain kriket India memakan kue bersama Zoya. Tapi setelah Zoya memakan sedikit kuenya, pemain kriket yang bernama Ketan langsung menghabiskan kuenya. Mungkin Ketan berpikir jika dia memakan kue sisa dari Zoya, dia akan mendapatkan banyak keberuntungan. Dan tim India pun menang di pertandingan pertama. Pemain kriket India yang bernama Robin lalu menolak membuat iklan dengan alasan perutnya belum six pack.
Iklan yang akan dibuat adalah iklan semen, dan iklan itu dibuat dengan bintang iklannya yaitu Robin dengan menunjukkan perut six pack-nya. Zoya pun harus menunggu beberapa hari untuk membuat iklan tersebut. Sebenarnya Robin hanya ingin menahan Zoya lebih lama untuk mendapatkan keberuntungan. Di pertandingan selanjutnya, Harry ditugaskan menjadi pelempar bola, dan di Piala Dunia Kriket itu, Harry adalah pelempar bola terlemah. Harry pun tidak percaya diri. Nikhil lalu menyarankan Harry untuk bernyanyi sebelum melempar bola. Harry pun bernyanyi sebelum melempar bolanya. Akhirnya Harry mampu membuat hat-trick dan India juga menang di pertandingan tersebut. Robin lalu melihat Nikhil dan Zoya sedang bersama. Robin yang tidak suka kepada Nikhil lalu membuat rencana untuk merusak hubungan Nikhil dan Zoya. Setelah selesai melakukan pemotretan, Robin mempengaruhi Zoya jika Nikhil hanya mempermainkan Zoya. Robin bilang jika Nikhil hanya menginginkan keberuntungan dari Zoya. Robin pun memperlihatkan sebuah video di mana Nikhil sedang diwawancara oleh reporter. Di video itu, reporter itu menyarankan Nikhil untuk mengencani Zoya agar keberuntungan Zoya hanya ada pada Nikhil saja. Nikhil lalu datang menemui Zoya, tapi Zoya sedang berkemas dan akan pulang. Zoya juga marah kepada Nikhil karena Zoya berpikir jika Nikhil hanya memanfaatkannya. Zoya dan Nikhil lalu bertengkar. Nikhil mencoba menjelaskan jika apa yang dipikirkan oleh Zoya itu tidak benar. Nikhil kemudian bilang bahkan dia tidak percaya pada keberuntungan Zoya. Tapi Zoya bilang bagaimana dengan rekor yang diciptakan oleh Nikhil di pertandingan sebelumnya. Nikhil pun menjawab jika rekor itu adalah hasil kerja kerasnya. Tapi Zoya langsung mengatakan jika itu adalah keberuntungan dari Zoya. Zoya lalu menemui Presiden Dewan Kriket India dan menerima tawaran menjadi maskot keberuntungan tim India. Tim India pun selalu sarapan dengan Zoya sebelum pertandingan. Tim India pun selalu menang dalam beberapa pertandingan. Para supporter juga menyorakan nama Zoya. Nama Nikhil Koda malah tenggelam dengan melejitnya nama Zoya. Jika tim India menang, para supporter selalu memuji Zoya dan bukan hasil kerja keras dari para pemain. Nikhil lalu membuat perjanjian dengan Presiden Dewan Kriket India. Nikhil ingin memainkan pertandingan tanpa Zoya. Tapi sayangnya di pertandingan itu tim India mengalami kekalahan karena Robin sengaja untuk membuat India kalah agar dia bisa menjatuhkan Nikhil. Zoya yang menonton di rumah bersama ayah dan kakaknya malah kesenangan dengan kekalahan India itu. Zoya bilang jika tim India tidak bisa menang tanpa keberuntungannya. Ayah Zoya lalu marah dan mengajak Zorawar untuk pergi meninggalkan rumah. Ayah Zoya itu kemudian bilang jika dia merasa sesak di rumahnya sendiri. Ayah Zoya juga bilang jika India tidak kalah di pertandingan itu, tapi Robin yang kalah untuk India. Di pertandingan selanjutnya, Zoya pun datang dan para pemain kriket India langsung kesenangan dengan kedatangan Zoya tersebut. Tim India lalu menang dan berhasil masuk ke semifinal, dan Zoya pun mendapat pujian dengan lolosnya India ke semifinal. Di semifinal India melawan Pakistan, tapi sayangnya India kurang bermain baik. Tapi beruntungnya hujan turun dan tiba-tiba India lolos ke final. Zoya lalu menjadi bintang iklan dan Zoya didandani layaknya Dewi. Zoya lalu mulai tertekan dengan hal tersebut. Zoya kemudian pergi dan mendengarkan seseorang sedang berbincang-bincang. Seseorang itu bilang jika masa Nikhil Koda sudah habis. Nikhil akan habis jika India kalah, dan bahkan jika India menang, Zoya lah yang akan mendapat pujian. तब भी हारेगा कैसे ये वर्ल्ड कप जीत भी गया तो भी ये सारा क्रेडिट किसको मिलेगा जोया को. Zoya pun sadar jika selama ini India menang karena kerja keras Nikhil dan teman-temannya. Zoya kemudian menemui Nikhil dan meminta maaf. Zoya bilang jika dia akan memperbaiki kesalahannya. Nikhil pun bilang, "Memperbaiki apa? Kau adalah keberuntungan. Hujan turun di bulan April. Aku bahkan tidak bisa menyangkalnya. Kau akan membantu kami memenangkan Piala Dunia," ucap Nikhil. Nikhil kembali berkata, "Mungkin selama ini semuanya adalah keberuntungan. Aku bekerja keras untuk bergabung dengan tim dan menjadi kapten. Aku kira aku punya bakat. Tapi lihatlah dirimu. Kau membuat India menang tanpa melakukan apa-apa." Zoya lalu berkata jika dia tidak akan datang ke pertandingan final. Di final, India melawan Sri Lanka.
tapi India tertinggal jauh dari Sri Lanka. Saat jeda istirahat, Nikhil Kodra memotivasi para pemainnya. Nikhil bilang jika mereka sudah menjadi pemain kriket sebelum mengenal Zoya. Nikhil juga bilang untuk jangan berikan pujian atas kerja keras yang mereka lakukan kepada keberuntungan. Tidak peduli dengan stadion, kamera atau apapun, ingatlah sewaktu kecil kita bermain untuk bersenang-senang. Kita tidak membutuhkan sarapan dengan siapapun, tapi kita bisa bermain baik karena kita menyukai kriket dan memainkannya dengan kebahagiaan. Akhirnya India pun melanjutkan pertandingan dan bermain baik hingga akhirnya berhasil mengalahkan Sri Lanka dan menjadi juara Piala Dunia Kriket. Nikhil kemudian mendatangi rumah Zoya dan menyatakan perasaannya. Zoya pun menerima Nikhil dan film pun berakhir. Dan ya, setelah pertandingan final, Harry tidak lagi percaya dengan keberuntungan. Harry pun memotong rambutnya menjadi seperti ini.